Siapa itu Temenggung Sawunggalih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10-3 akan meneliti tentang pemakaman Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Simak video perkenalan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Cakra Febrian. Perkenalkan, nama saya Danur Kumarajati. Perkenalkan, nama saya Monika Salsabila Febriani. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani. Perkenalkan, nama saya Cecilia Viena Puan Maharani Adri. Tujuan pembuatan video ini yaitu 1. Untuk meningkatkan wawasan dan juga memberikan edukasi tentang makam Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi serta memperkuat hubungan antara sejarah dan masyarakat setempat. Simak video kita selanjutnya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di makam Kelurahan Semawung Daleman. Yuk! Nah, jadi di sini kami bersama narasumber yaitu Bapak. Kami akan menanyai beliau seputaran makam Sawunggalih. Oke Pak, mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa sejarah atau latar belakang dari makam Sawunggalih yang berada di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah? Itu makam Sawunggalih itu makam dari Kesultanan Mataram. Sejarahnya itu dari dia itu sebelumnya namanya bukan Sawunggalih, namanya Joko Dolok atau Joko Sulu. Dia adalah seorang masyarakat biasa, tapi karena dia diangkat sebagai suatu kelebihan abdi sama Mataram itu adalah suatu desa itu namanya Sawunggalih, itu Mbah Sawunggalih, aslinya bukan Sawunggalih aslinya, itu dia masyarakat biasa, tapi karena dia kebaktian dengan masyarakat Mataram itu Singosari, akhirnya dia diangkat sebagai prajurit. Jadi diangkat suatu prajurit, dia karena mempunyai suatu bakat, dia menjadi suatu keperintahan ataupun disuruh sebagai pengawal untuk memimpin prajurit lainnya. Akhirnya dia mempunyai suatu kelebihan, diberikan suatu gurunya, dia terus menjadi seorang temanggung. Temanggung itu adalah, kalau bahasa Jawanya itu dulu, sejarah zaman dulu itu di bawahnya adipati. Itu ya, adipati raja itu menyukai dengan suatu sifatnya Mbah Sawunggalih. Sawunggalih itu adalah seorang yang jujur, soleh, tapi dia tidak pernah meninggalkan yang namanya yang diperintahkan kepada yang kuasa. Akhirnya dia mempunyai suatu sifat yang kejujuran, diangkat dialah sebagai bawahan adipati. Kalau menurut kalian yang nomor 1 ini udah benar belum sih? Udah pas gitu belum sih? Menurut aku tuh ini latar belakangnya tuh orang-orang Oh iya, ini kita lampirannya kosong. Oh iya, kita lupa ngisi lampirannya, Rek. Ya sudah, kita isi dulu ya, Rek. Atau latar belakang berdirinya makam Kelurahan Semawung Daleman. Makam Kelurahan Semawung Daleman memiliki latar belakang berdiri yang kaya akan sejarah. Dipercaya bahwa makam Sawunggalih di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah dibangun sebagai penghormatan yang abadi terhadap jasa-jasa Tumenggung Kartowiyogo Sawunggalih. Lokasi yang terletak di belakang Masjid Semawung Daleman menunjukkan pentingnya tempat ini dalam konteks sejarah dan spiritual masyarakat setempat. Keberadaan makam Sawunggalih
turut menggambarkan nilai-nilai keagamaan dan historis yang melandasi budaya lokal di Jawa Tengah. Sebagai tempat suci, makam ini menjadi pusat perhatian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Tumenggung Kartowiyogo Sawunggalih. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan makam ini sebagai warisan berharga adalah esensial dalam pelestarian budaya dan sejarah lokal yang kaya dan bermakna. Tumenggung Kartowiyogo Sawunggalih adalah sosok sejarah yang berasal dari Mataram. Beliau merupakan seorang bupati pada masanya. Nama Tumenggung menunjukkan gelar bangsawan atau pejabat tinggi yang biasanya terkait dengan jabatan militer atau administrasi dalam kerajaan Jawa. Awalnya, beliau memiliki nama Joko Guntul. Konon, beliau memiliki ayam sebagai pegangan dan kekuatan magis. Sawunggalih dalam cerita rakyat adalah nama tokoh yang makamnya ada di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hidup di masa pemerintahan Raja Yogyakarta Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sampai 1792. Sawunggalih dimakamkan di belakang Masjid Semawung, wilayah Daleman, Kutoarjo. Sawunggalih yang juga mendapat nama dari Hamengkubuwono I sebagai Tumenggung Kartowiyogo menjadi salah satu adipati yang ikut membantu kemenangan Sultan Hamengkubuwono I pada peperangan yang ujungnya menghasilkan Perjanjian Kianti pada tahun 1755. Pada Perjanjian Kianti, Kerajaan Mataram Islam terbagi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 3. Mitos yang berkembang di makam Sawunggalih di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Makam ini merupakan salah satu situs bersejarah yang memiliki banyak cerita dan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah bahwa makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang prajurit sakti pada zaman Kerajaan Mataram. Menurut cerita rakyat, Sawunggalih adalah seorang tumenggung yang sakti dan dihormati. Masyarakat setempat juga mempercayai bahwa makam Sawunggalih memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan berkah atau kesialan bagi mereka yang datang berziarah. Beberapa orang datang ke makam ini untuk berdoa dan memohon perlindungan atau keberuntungan. Konon, ada beberapa ritual tertentu yang dilakukan oleh para peziarah, seperti membawa sesajen atau membaca doa-doa khusus. Mereka yang mengikuti ritual dengan niat tulus dipercaya akan mendapatkan berkah, sementara yang tidak menghormati tempat ini bisa mendapatkan kesialan. Pengaruh keberadaan makam Sawunggalih di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan makam Sawunggalih memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi. Dari segi budaya, makam ini menjadi simbol warisan sejarah yang menghubungkan masyarakat dengan masa lalu mereka. Makam ini sering dijadikan tempat untuk memperingati hari-hari besar keagamaan atau tradisional, seperti pada malam Jumat Kliwon atau saat perayaan tertentu. Hal ini menjaga keberlangsungan tradisi lokal dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Dari segi sosial dan rohani, makam Sawunggalih menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang datang untuk berziarah, berdoa, dan melakukan ritual tertentu yang memperkuat ikatan sosial antar warga. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar individu, tetapi juga membangun rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Selain itu, cerita dan mitos yang berkembang di sekitar makam sering menjadi bahan perbincangan dan pembelajaran, baik di kalangan tua maupun muda, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sejarah lokal. Secara ekonomi, keberadaan makam Sawunggalih juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya lokal, sehingga mendorong perkembangan sektor pariwisata. Kehadiran pengunjung ini membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, seperti perdagangan cenderamata, makanan, dan jasa pemandu wisata. Dengan demikian, makam ini tidak hanya menjadi situs bersejarah dan budaya, tetapi juga sumber penghasilan tambahan bagi warga sekitar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Upaya pelestarian atau pengembangan makam Sawunggalih di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Upaya pelestarian dan pengembangan makam Sawunggalih di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah melibatkan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, perawatan fisik secara rutin termasuk pembersihan area, perbaikan struktur, dan penyediaan fasilitas penunjang. Yang kedua, pengadaan acara dan festival budaya untuk meningkatkan daya tarik dan promosi. Yang ketiga, kolaborasi dengan akademisi dan sejarawan untuk penelitian dan dokumentasi sejarah makam Sawunggalih. Yang keempat, pengembangan pariwisata berbasis digital untuk meningkatkan visibilitas situs. Yang kelima, program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Yang keenam, peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi umum. Dengan kombinasi upaya-upaya tersebut, makam Sawunggalih dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai situs bersejarah, memberikan manfaat budaya, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
itu terdapat mitos yang dipercayai oleh warga sekitar bahwa saat kita mengunjungi makam tersebut dan melakukan penghormatan dapat memberikan keberuntungan, kesejahteraan, atau keselamatan bagi mereka yang melakukannya. Selama saya observasi di makam Kelurahan Semaung Daleman, saya mengetahui asal-usul desa Semaung Daleman. Dan saya juga mengetahui banyak hal, contohnya kegiatan spiritual yang ada di desa Semaung Daleman tersebut. Nah, di situ itu contoh ada orang yang ziarah untuk mendapatkan petunjuk hidupnya. Contoh ya, ada orang bingung, nah itu bisa ziarah di makam Kelurahan Semaung Daleman untuk mendapatkan petunjuk. Selama melakukan observasi di makam Semaung Daleman, saya terkesan dengan keindahan dan kekayaan sejarah yang ada di makam tersebut. Pengaruh makam tersebut juga besar bagi masyarakat, seperti menambah kearifan lokal yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Eksplorasi makam Sawunggaling Semaung Daleman worth it banget buat dilakuin, karena kita dapat mengetahui informasi-informasi tentang sejarah dan asal-muasal makam tersebut dan tokoh Temenggung Sawunggaling. Di makam tersebut juga dimakamkan Raja-Raja Mataram pada zaman dahulu, dan juga dimakamkan juga beberapa pahlawan Republik Indonesia.